Selamat pagi, sahabat Delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dirgahayu buat negaraku Republik Indonesia 77 tahun dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, di hari kemenangan yang diberikan kepada kita negara Republik Indonesia, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan. Manusia hidup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan cara apa? Bekerja, bekerja, dan bekerja. Di 1 Tesalonik 3 ayat 10b dikatakan juga kepada kita, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Untuk itu, ada beberapa motivasi untuk menyemangati kita bekerja. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Itulah motivasi yang paling dasar sekali yang membuat kita semakin kuat dan semakin semangat untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan tentram dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan untuk dicintai, untuk disayangi, dan kebutuhan untuk bersahabat, berteman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita hidup hanya sendiri, tetapi kita hendaknya bersahabat, berteman. Dan yang keempat adalah motivasi untuk dihargai dan untuk diperhatikan. Dan yang kelima, motivasi kita sebagai aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Itulah motivasi atau dorongan kepada kita sehingga kita semakin semangat untuk bekerja. Tetapi Petrus mengingatkan kepada kita, apakah motivasi tersebut cukup? Dapatkah kita bertahan dalam situasi yang sulit, yang selalu merongrong kehidupan kita? Tantangan, cobaan selalu datang menghampiri hidup kita. Petrus mengajak kita untuk tidak sekedar termotivasi memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi untuk mampu bertahan dalam situasi sesulit apapun yang kita hadapi. Kita juga harus dipenuhi dengan pengharapan yang di dalam Kristus. Bagaimana orang-orang yang berpengharapan dalam Kristus? Yang pertama adalah lahir baru. Artinya di dalam kebangkitan Kristuslah sumber dari kelahiran baru kita untuk menjadi umat dan juga menjadi keluarga kerajaan Allah. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi setiap yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang kedua, kita harus memiliki iman sejati. Iman bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tetapi iman adalah tentang Allah itu sendiri, bahwa rancangannya bagi kita adalah suatu hidup yang penuh dengan pengharapan dan kemenangan. Oleh karena itu, kejarlah Tuhanmu, kenalilah Tuhanmu, sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, supaya kuasanya yang dahsyat dan luar biasa akan dicurahkan kepadamu dan akan terrealisasi di dalam perjalanan hidupmu, di dalam perjalanan hidupku. Amin.